Sebelumnya kurikulum modern itu seringkali mengandalkan teknologi dalam penerapannya. Namun tidak semua sekolah di Indonesia itu memiliki infrastruktur yang memadai. Banyak dampak yang terjadi mengenai masalah ini. Yang pertama itu aksesibilitas yang tidak merata. Banyak sekolah di daerah terpencil tidak memiliki fasilitas dasar yang memadai seperti ruang kelas atau air maupun listrik. Terus siswa di daerah tertinggal juga sulit mengakses teknologi seperti perangkat komputer ataupun internet. Jadi siswa yang tersebut itu tertinggal dalam pembelajaran berbasis teknologi. Terus dampak yang kedua itu ketergantungan pada teknologi di daerah perkotaan, di mana di perkotaan itu kan penggunaan teknologi cukup tinggi ya. Seringkali itu tidak diimbangi dengan pelatihan dan pemahaman guru sehingga pemanfaatannya tidak optimal. Terus yang ketiga itu alokasi anggaran yang seringkali lebih besar di daerah perkotaan, sementara daerah tertinggal itu mendapatkan perhatian yang cukup minim. Itu sih menurut saya. Masih kan, teknologi itu sangat penting ya, terutama untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, menurut Kang Adi, langkah strategi apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi tantangan ini, terutama dalam konteks pendidikan di daerah? Oke, menurut saya ya solusi yang cukup itu yaitu redistribusi anggaran, di mana pemerintah itu perlu memperbaiki sistem pendanaan pendidikan dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil dan tertinggal, serta dorong alokasi dana desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan. Selanjutnya juga bisa menjalin kerjasama dengan sektor swasta, perusahaan teknologi, dan organisasi internasional untuk menyediakan perangkat belajar dan akses internet yang merata. Terus penggunaan teknologi juga alternatif seperti misalnya penggunaan berbasis radio atau televisi atau modul cetak yang berkualitas tinggi. Itu sih teh. Juga topik terakhir nih, yaitu kompetisi guru yang belum rata. Di beberapa daerah kita masih mendapati guru dengan kompetisi yang terbatas dalam hal pengajaran, terutama dalam hal penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, menurut Teteh, apa dampak dari peningkatan kompetisi guru itu? Guru itu memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan kurikulum, karena guru adalah yang melaksanakannya di lapangan. Nah, kompetensi guru yang belum merata menjadi tantangan besar dalam pengelolaan kurikulum di Indonesia. Banyak guru di daerah terpencil atau tertinggal tidak memiliki akses pelatihan yang memadai untuk memahami dan menerapkan kurikulum baru. Selain itu, penguasaan teknologi yang rendah di kalangan sebagian guru semakin memperparah kesulitan ini, terutama dalam pembelajaran berbasis digital. Ketimpangan ini mempengaruhi kualitas pembelajaran dan menciptakan kesenjangan hasil pendidikan antar wilayah. Menurut Kang Adi, bagaimana tanggapan mengenai kompetisi guru yang belum rata ini? Apakah ada komentar? Oke, saya setuju dengan pendapat Teh Aisyah, di mana kualitas pelatihan guru itu tidak seragam. Pelatihan guru seringkali dilakukan secara formalitas tanpa memastikan transfer pengetahuan yang efektif, sehingga tidak berdampak signifikan pada kompetensi guru. Terus juga guru berkualitas itu cenderung berkontribusi di perkotaan, sementara daerah pedesaan atau daerah terpencil kekurangan guru yang kompeten. Selanjutnya juga guru di daerah terkecil itu seringkali kehilangan motivasi akibat kurangnya dukungan seperti fasilitas yang minim maupun gaji yang rendah. Itu sih teh. Ini dari masalah kompetisi guru yang belum rata ini, solusi apa sih yang dapat diterapkan menurut kalian? Mulai dari Kalau menurut saya, solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memastikan pelatihan guru dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah perlu menyelenggarakan program pelatihan yang terstruktur untuk membekali guru
daerah terpencil dengan melibatkan pakar pendidikan yang datang langsung ke lokasi, memanfaatkan teknologi untuk pelatihan daring yang terjangkau dan mudah diakses. Terus juga kayak dorong pertukaran pengalaman antara guru di daerah maju dan daerah terpencil melalui program magang atau mentoring. Terus fasilitasi komunitas daring bagi guru untuk berbagi metode pengajaran, bahan ajar, ataupun teknik inovatif lainnya. Diskusinya sangat menarik ya, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam mengelola pendidikan agar kita lebih baik lagi di masa depan. Baik, kemudian dari podcast ini kita dapat mengambil kesimpulan yaitu perubahan kurikulum harus lebih konsisten dan melibatkan semua pihak untuk mengurangi kebingungan di kalangan guru dan siswa. Selain itu, redistribusi anggaran dan kerjasama dengan sektor swasta sangat penting untuk meratakan akses pendidikan, terutama dalam hal infrastruktur dan teknologi. Program pelatihan berkelanjutan juga diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru di seluruh wilayah, sehingga kualitas pembelajaran bisa lebih meningkat. Solusi untuk tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih kuat dan inklusif. Semua perubahan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas di Indonesia. Terima kasih banyak Teh Arisa dan Kang Adi yang atas waktunya untuk diskusi bersama kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman pendengar yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung pola pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Assalamualaikum.